Jizat. Al-Munazzalu yang diturunkan amanah Nabi kepada Nabi Muhammad diwasi berizin dan seterusnya. Nah, Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar dari nomor Sidratil Muntaha terjun turun satu nomor itu namanya utuh nomor juz itu keutuhan itu hanya sampai di langit dunia. Nah kemudian turun di dunia itu secara takdir secara namanya tetap sesuai dengan jawaban-jawaban fenomena sosial yang ada pada saat itu. Jadi makanya Rasulullah itu ya kalau saya ya sudah ngomong tadi sampai sudah tadi ini jawaban-jawaban itu ya terhadap masalah-masalah yang itu wakil ya yang apa itu namanya yang kontekstual itu ya jawabannya ya terlalu. Nah kalau orang biasa ya bisa begitu kalau kita bisa memahami Al-Quran sehingga jawaban-jawaban yang alokiyah kontekstual sesuai dengan kondisi zaman itu ya ada ya bisa tapi yang memahami Al-Quran. Nah kalau orang biasa ini baca Al-Quran ya supaya menghubungi atau baca tafsir yang dibuat oleh terjemahani Departemen Agama. Harus menunggu ya oke. Departemen Agama oke. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi. Ini pula terjemahan kemana? Inna satane kita satane ingsun Allah. Khalaqnakum min dzakarin wa untha. Telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum dan menjadikan kalian semua suku bahwa bersuku supaya saling mengenal. Karena ta'aruf itu yang tapi hakikat ta'aruf itu bukan saling mengenal. Hakikat itu menurut para tafsir yang namanya ta'aruf itu saling memberikan yang ma'ruf. Dan ma'ruf itu masyarakat sama syar'u apa yang dianggap baik oleh syarak dan apa yang dianggap baik oleh budaya, oleh akal. Sehingga wujudnya ma'ruf itu banyak, bukan hanya saling mengenal, bukan hanya sama jenemu kasih, sama jenemu misalnya mobil, enggak itu aja. Tapi bagaimana basic dengan mobil itu saling memberikan sesuatu yang baik menurut syarak dan menurut akal. Penjabaran. Nah, ma'ruf itu biasanya bertolak belakang dengan mungkar. Mungkar dia mungkar. Nah, mungkar itu sebenarnya mustaqbal syar'u wal akal. Apa yang dianggap jelek oleh syariat dan apa yang dianggap jelek oleh akal. Sehingga terjemahan salah satu di antaranya mungkin salitan, saling ngomong itu demo ngiwak ngomong berpaling ngomong sehingga keluasan arti itu bisa dimengerti ketika kita belajar terkait dengan tafsir. Nah kita kan nggak pernah belajar jadi wajah itu tafsir jalan lain Jalan lain gitu. Tapi kita dalam wajah edukasi ya nggak tahu bahwa ya nggak tahu. Nah, kita tetap yang lain juga nggak ngerti. Ya ya seperti ngomong dari jauh. Ya tahu. Ya sih alhamdulillah sih. Ya
implisit, bukan secara eksplisit, secara implisit itu mempunyai makna yang sangat luas. Makanya ilmu enten nahu, enten sorof, enten dati, enten ma'ani, ma'ani dan ma'ani. Ini kita gitu. Kalau tidak mengalami nahu sorof, enten nahu mungkin wajah fathah, wajah doma, wajah kas, wajah syukur. Nah, kalau yang namanya ilmu ma'ani itu adalah makna-makna yang tersirat secara implisit. Saya itu ada jenengan harus sama-sama kalimat, tetapi di situ ada perbedaan. Jenengan harus pakai Bismillah. Yang kali itu apa? Bismillah. Betul kali ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi yang kali itu apa? Yang apa? Betul ditulis. Bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra bismi rabbikal ladzi. Kan mereka kali itu benar. Iqra pada bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ambil bismillahirrahmanirrahim. Kok ada bismi? Dan iqra kan kali itu benar. Orang ematnya. Pada baca bismi. Kenapa ketika bismillahirrahmanirrahim tidak ada alif, tetapi di iqra bismi ada alifnya? Jawaban apa? Kira. Ya bingung. Kenapa ini kok ada alifnya? Yang di sini kok tidak ada alifnya? Padahal bismi. Tulisannya kok dari mama itu beda orang. Ini kalau orang yang tidak pernah belajar tafsir, dia tentu tidak akan bisa paham. Ya mengerti, ya sebenarnya makanya tulisannya kopi. Jadi karena ada filosofinya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahnya kayak apa? Allahnya kayak apa? Kan zat yang wujud di dalam Qatul. Tapi ketika kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Napa makna? Kita ini selalu membaca ayat-ayat kauniyah yang diciptakan oleh Allah. Bismi rabbikal ladzi, itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu juga sulit. Tapi ketika Iqra bismi Rabb ya pangeran. Tapi kan bukan Ar-Rahman, dan itu kan menurut Allah. Wajibul wujud. Tapi tidak, Ar-Rahman Ar-Rahim juga tidak bisa dilihat dengan kasar. Tapi ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ciptaan Allah itu bisa dilihat kasar atau enggak? Bisa. Ini orang ahli tafsir, ini pakai alif. Alif diketokno asalnya kan ismun. Kepeduk nama itu diawali dengan da harfu j. Ketika itu idhofahnya dengan Allah, zat yang tidak bisa diketahui kali hilang. Tapi kaitannya dengan Rabb alladzi khalaq, ciptaan
Allah kan bisa dilihat. Langit itu saya bumi kalau ini. Jenengan saya. Ya Allah ciptaan apa yang tidak bisa dilihat. Yang terbaik adalah yang bisa dilihat. Makanya palimnya ditampakkan. Ya jangan. Ini ayat kaumnya. Jadi selain ayat-ayat Qur'annya, ayat-ayat kaumnya. Kalau ini ditakoni oleh 70. Nah, sampai pulau berapa? Sampai imam kok seneng maca innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah. Ini kami. Sampai apa? Ya saya terangkan. Dan itu bisa 3 kali. Dia bukan biar kalau mau belajar mau berangkat kuliah 10 bulan. Kadang-kadang kalau kami mengatakan assalamualaikum Ustaz kuliah 10 bulan. Ya, kenapa? Itu ada maknanya. Maknanya innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ketika dibaca ayat-ayat Allah itu ada 2, ada ayat-ayat Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim, ada ayat-ayat kaunnya Iqra bismi rabbikal ladzi awake dhewe maca Qur'an sing Qur'annya sing kasih ngomongnya maca Qur'an ayat-ayat yang kau lah orangnya. Dan jadi lewat Quran hadirkan dirimu, hadirkan hatimu bahwa kita itu mengagungkan mutakallim, wong sing jauh, dan sing jauh lebih tahu. Kenapa? Buat anak baina yadayhi takroh alaihi kita. Sebenarnya ketika kamu membaca Al-Quran seolah-olah berdiri, berada di depan, berada di depan. Pulau kan dengan sebenarnya manusia, etika ini kok etika ini terus omongan dari posisi di derajat dulu. Kira-kira sikapnya apa ini kami dong. Menggoda saya, ya kami itu sebenarnya saya. Kamu harus begini, siap komandan, kamu tembaknya. Siap komandan. Besok harus. Mana orang juga harus gas kawasan, bukan kawasan ini. Pada dalam hadap kata yaitu Allah, seenaknya saya. Itu dia harus ngomong. Nggak mau ada kawan, nggak tahu ngaji kalau jadi ketika membaca kitab Allah itu sama ibadah sekalipun tidak perlu dipertanyakan. Allah itu kan akrabun habil wahid. Allah itu kan dekat lebih dekat daripada orang-orang. Nah, menurut ya tapi kan punya tamsil. Sebab kalau tidak punya tamsil, kita nggak ngerti. Jadi segala sesuatu itu kadang-kadang bisa dipahami kalau ditamsilkan. Contoh dalam kitab ini ya kan jenenge ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul. Ini sulit kalau tidak ditamsilkan. Bagaimana bedanya ilmu yakin, kemudian ainul yakin dan hakul yakin? Ditamsilkan. Iya kan sih? Kalau merah murah dan misalnya. Kemudian itu baru informasi. Itu ilmu ya. Kemudian kita ingin menyatakan benar gak informasi apa? Kita bicara. Ternyata benar apa? Walau sedikit enak. Namanya ainul yakin. Apa enak kan? Terus saya pilih malu ngerasa ternyata enak.
Tafsir itu penting. Tafsir itu penting. Mentafsirkan segala sesuatu. Maksud saya, ini adalah tafsir. Ya, jangan dipahami secara hati. Tafsir untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi ketika dua kali dengan sedaya berhadapan dengan mutakalim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu kemudian si mutakalim ini alladzi amarka fi wa nahaka wa wada'aka wa wasaka. Kira-kira begini. Pulau berhadapan dengan jabat misalnya. Terus dia merintahkan. Kira-kira apa ini malu boleh? Kalau dia marah, kira-kira kita ada boleh? Ketika dia mutuli, apa kita dengarkan boleh? Kita dengarkan. Ketika dia berwasiat, kita boleh? Ini hasil. Dan dalam Al-Quran itu banyak sekali berkaitan dengan amal, berkaitan dengan nahyu, juga berkaitan dengan mauidhah, juga berkaitan dengan wasiat. Makanya kita berikan walaupun indah terhati ayat tauhid wa tabjid mumtalian bil ikhlali wa ta'lim. Lain awakmu maca Quran itu berkaitan dengan ayat-ayat tauhid, ayat-ayat tamjid, itu ngaku-ngaku majadah majidu dan jidah. Kemudian maka mumtalian bil ikhlali wa ta'lim, maka hatimu kebawono dengan apa itu ngagungake wa ta'lim, ya tegese ngagung. Caranya Qul huwallahu ahad. Niku ayat yang berkaitan dengan tauhid. Allahu subhanahu wa ta'ala wa la yulad wa la yakul lahu tamjid. Tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana caranya. Tidak tahu siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka punya punya dampak tersendiri jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah gak ada dampaknya, guys. Kesel kelak. Pokoknya kemudian ketika membaca itu dampaknya mengagumkan dan memuliakan. Nah, lain dari ayat doa wal wa'id kalian bil rabbi wal rabbi. Lain awal mungkin mojo ayat berkait dengan janji Allah. Sini. Lain dengan ancaman Allah. Ya seperti itu. Lain ancaman itu. Napa itu namanya? Jadi apa doa ini? Semua doa, pokoknya terang ini ayat yang perlu janji atau perlu ancaman. Padahal Allah itu selalu memberikan yang janji. Karena surah Al-Baqarah. Jangan lupa. Alif lam mim. Betul kan? Cek. Nanti jangan salah selesai. Ya kita mulai dari muttaqin. Senang dan senang tadi. Alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Famahum ika humul
Malaika umul terus sanaya Ulaika udah berarti Wa ulaika humul Innal kafaru Salam alaihi anda tahu alhamdulillah Khotam Allah pada qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun artinya al-wa'd dulu baru janji baru ancam jangan buat ancaman dulu kalau gak sama soalnya gak sekolah gak enak jadi mengikuti sistematikanya ini janji dulu ayo sing seger engko kakek rewet iki ya lek gak takon kakek punishment iki mboten ada punishmentnya dulu mboten rewetnya dulu tidak berbicara janji pahala dulu tapi berbicara ancaman dulu al-wa'du wal lek kaya ngono ya susah seneng lek seneng sakon jadi yuk minum nabil baik wa minna silam aladina yuk minum nabil baik wa yuqim wa minna supaya menjadi orang yang wa inda riwayatil awamir was-sawajir syakiran mu'tarifan bil-tafsir al-mustaghfiran aziman ala tamsyir sekawan ketika membaca tentang perintah Allah aqimis sholat wa atus zakat perintah lekon kuwi awam itu yang kenapa ini yang sakiran sinake syukuri karena apa? Karena keluarga dengan sedaya insyaallah yang diberitahu Allah bila alhamdulillah sekuatlah dimana konco kai rata sholat tapi arang-arang rata ngajinya ya arang rata tahlil ya arang itu berkaitan berkait ini tekan boten. Lalu mukhtalifan bil tafsir tur napa niki ngakoni bebeko selain suku kita ini keterbatasan karena punya keterbatasan kita jangan terlalu kemudian bangga lah bagaimana caranya ya kita harus istighfar aku sama koni apa tapi sing alkohol diterima enggak ya kan tahu ketok ini soal yo tapi hatinya bukan ada soal mekesi ini tak soal tapi hati dan pikiran bukan soal berarti kata teguh gerakannya alhamdulillah sholat syakirah tapi hati dan pikiran belum sholat artinya kok awal ini punya kekurangan diterima apa enggak banyak istighfar kepada Allah jadi ada bangga mesti awal ini belum surga asiman alat tas turun yang kasihkan pokoknya perintah nanti orang ini orang orang ini perintah kemudian ada orang saya campur tahu campur Ariwondo lari-lari Rantas. malah lintas tapi apa yang kita buat
hati, pikiran, hati, Yes. hati. Dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya aspek kognitif, afektif, psikomotorik atau kognitif. Ini kan Indonesia ya. Maaf nih mau nih. Kognitif ini pikiran, pikiran, akilnya.